ketika kalian lahir dari keluarga yang berada dari kota besar, punya dukungan keluarga yang cukup besar, kalian harus bisa lebih dari yang kita bisa gitu. Halo, assalamualaikum teman-teman Enang Talk, ketemu lagi di channel yang selalu menginspirasi dan memotivasi untuk perempuan-perempuan semua. Nah, kali ini kita punya cerita yang berbeda, tentunya dari seorang perempuan yang hebat. Beliau adalah seorang ibu dari 3 orang anak, tetapi berhasil menyelesaikan program doktornya dengan predikat cum laude. Ya, kita sapa dulu Kak Etiati. Halo, assalamualaikum Kak, apa kabar? Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, so ya, far Kak? so good. Even with a little bit flu, tapi it's okay lah. Tapi kalau suaranya flu agak bandeng kan, katanya kalau serak-serak itu seksi. Hopefully. Nggak boleh ngebahas gitu ya. Kak, saya baca itu kakak kan masuk ke Seram di Indonesia di halaman pertama. Wow. Seakan-akan seolah-olah wow gitu ya. Di halaman pertama karena predikat cum laude waktu wisuda kemarin ya. Itu tahun, berarti wisuda berapa tuh di angkatan UIN Araniri? Angkatan berapa? Wisuda angkatan maksudnya gimana nih? Tahun 2021. Berarti itu kakak termasuk wisudawati 2021 ya. Oke, 2021 2022. Wisudawati di angkatan pertama 2021 semester ganjil ya. Semester ganjil. Saya nggak ngerti angkatan keberapa, kesekian ratus mungkin ya. Iya, karena itu salah satu kampus yang famous ya. Ya, yang masyhur ya. Itu kayak gimana Kak? Apa sih yang membuat kakak bisa ngurus anak nih, terus bisa dapetin predikat cum laude, kayak gimana tuh ceritanya? Oke, begini ceritanya. Ya, perempuan ya. Sampai tuntas. Let me start with one words ya. Woman can do so many things at one time. Pernah nggak lihat caption yang bergambar woman dengan so many hands and legs. Jadi at the same time woman can cook, woman can ada bolimeng, woman can teach ya. Selama virtual I was teaching virtually while cooking gitu. Jadi I was cooking, I was teaching, and at the same time I was also listening to my lectures, lecturing. Jadi wow ya, luar biasa. We can manage to handle it. Kalau kita mau, kita bisa melakukan so many things at one time. Jadi kendalanya hanya nggak mau aja. Kalau kita mau, kita bisa melakukan sebanyak hal. While driving, you can teach, you can monitor your kids at school, you can do whatever. Lebih-lebih di zaman virtual sekarang kita dibantu dengan digital support yang bisa memanage lebih banyak lagi hal yang borderless dan limitless of time and places. Ya, kalau lagi daring cuma perlu jilbab aja gitu ya. Iya. Dengan daster pun even with without something di bawah itu terserah ya. Yang penting you look nice. Jadi behind the scene itu urusan kita dengan Tuhan. Hanya kita yang tahu gitu. Jadi we can make it. Itu kalau anak berarti kakak juga sendiri yang ngurus gitu. Ya, kebetulan mereka juga saat ini mereka sudah besar-besar. Yang pertama itu udah SMA kelas 1, sudah ya bigger than his dad. Yang kedua itu sudah SMP kelas 6, SD kelas 6. Yang ketiga itu kelas 4 SD. Jadi sekarang mereka sudah lumayan bisa mandiri, sudah tidak begitu depending on their mom. Kalau dulu ya ketika mereka masih kecil ya, you can imagine. I was as busy as bee. Itu kakak menyelesaikan program S3-nya berapa lama? S3-nya diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya seperti Soekarno-Hatta dengan teks proklamasi ya. Selesai dalam waktu 5 semester. 5 semester berarti 2,5 tahun. 2,5 tahun. Saya masuk 2019, semester genap di September 2019, menyelesaikan di 2022 Februari kemarin. Selesainya terhitung di promosi ya. Promosi itu di tanggal 12 Februari. Dan dengan IPK yang kebetulan saja akumulasinya dihitung gitu di angka ya 3,95 dan wow, mendekati 4.
It's shocking me actually. Dan itu masih dengan kata kebetulan aja. It's shocking me everyone actually. Jadi ya itulah angka ya. Hopefully that angka bisa membantu saya untuk mewujudkan ekspektasi pemirsa tentang angka tersebut. Dan saya sendiri terbebani dengan angka itu. tapi prosesnya pasti ada something different lah Kak. Nggak mungkin prosesnya sama dengan yang lain, tapi IPK-nya ya beda. Berbicara proses ya, saya menikmati proses menjadi mahasiswa. Karena kalau boleh jujur, being a student is my privilege. Ya, menjadi muda itu motivasi tersendiri. Saya merasa muda ketika saya menjadi mahasiswa. Jadi ketika menjadi student, saya melupakan saya itu mom of 3 kids, somebody's wife, gitu kan. Jadi ketika menjadi mahasiswa itu benar saya nikmati prosesnya. Asal jadi yang merasa single aja. Oke. Ada yang protes nanti. Ya, karena ketika berada di antara singlers seperti kalian itu saya merasa kadang-kadang agak single gitu karena at this time Single, gitu. oh am I jadi ya berada di dunia kampus itu saya merasa muda, merasa boleh ya buka kurung, merasa tutup kurung gitu. Jadi ini mau lanjut kuliah lagi? Hopefully, karena saya sayang sekali meninggalkan status mahasiswa saya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali menyandang gelar kebanggaan itu sebagai mahasiswa PhD. Wow. Dulu Kakak pernah ini ya di Erasmus Mundus tuh. Itu kayak gimana sih? Ja, das ist eine lange Geschichte, ya, that's a long story. Itu cerita lama sekali. Once upon a time, Itu S2 ya? Itu S2 2005, saya dapat stipendium beasiswa dari Erasmus Mundus untuk melanjutkan studi master di beberapa university di Eropa. Kebetulan mereka mengadakan skema mobile program that made me very interested in. Jadi karena memang saya traveler, I choose that program. Padahal waktu itu saya dihadapkan pada 2 beasiswa dari Fulbright dan dari Erasmus. Jadi saya pilih Erasmus karena memang Banyak jalan-jalannya. karena saya terbayang European Schengen visa gitu ya, dengan visa Eropa. Luar biasa. Jadi saya pilih Erasmus Mundus waktu itu 2005 di Polandia dan di Jerman. Dan itu selesai dua-duanya? Ya, I did it. Selesai di 2007 akhir, lama sekali. 2007 akhir selesai join degree dari University of Wrocław di Poland dan juga di Leipzig University Germany. Wow, itu sesuatu yang sangat keren loh Kak. Karena ada teman saya yang dapat beasiswa Erasmus Mundus tapi dia nggak kelar. Oh, I see. Jadi kalau Kakak bisa menyelesaikan 2 lagi kayak gini kan wow kan. I don't know if it is wow or not, tapi saya sangat menikmati prosesnya gitu. Menjadi mahasiswa, menjadi traveler at the same time. Tapi sayangnya mungkin waktu itu saya lebih menikmati peran sebagai part-time students, full-time tourist. Jadi by the way, nikahnya tahun berapa nih? Usia berapa kok masih muda kayak gini? Oke. SMA? Oke, saya pernah muda ya, saya nggak muda lagi. Koreksi sedikit, saya pernah muda. Di 2005 saya menikah, Juli. Di 2005 juga saya menjadi PNS. 2005 juga saya I won the scholarship. 2005 saya juga di hire kontrak oleh IOM. Wow. Jadi everything was there. 2005 itu tahun ya my golden year ya. 2005 it started that year. Itu berapa usia Kakak? Umur Kakak berapa di 2005? 2005 itu saya masih 23 ya. Berarti nikahnya di usia 23 yes. Ya? Oke, 2005 23. Bayangkan, ya, 2003. Itu sangat luar biasa, karena kan beriringan sebagai rumah tangga, sebagai mahasiswa, karir, kan juga bekerja kan. Jadi itu menghandle yang begitu banyak hal kan, biarpun perempuan dengan tanda kutip bisa mengerjakan sesuatu banyak hal, tapi kan dengan yang membutuhkan banyak pikiran beda dengan yang membutuhkan banyak tenaga, ya enggak? Kalau di rumah kita sambil masak bisa nyuci, bisa ngepel, bisa bawa segala macam. Di situ kita keluarin tenaga, bukan pikiran. Tapi kalau misalnya udah kuliah, kerja, itu kan udah hal yang berbeda yang dibutuhin. Oke. Itu kayak gimana cara Kakak memanage ketiga-tiganya agar tetap seimbang? Keluarga is okay. Keluarga, apalagi kan sekarang di Pulang Sauk
kalau terlalu berlebihan di karir, kalau perempuan pasti ada yang terabaikan ya. Nanti keluarganya itu terawat enggak gitu. Ini untuk dapat ketiga-tiganya, keluarga oke, karir oke, pendidikan oke. Oke. Ya, everything must be okay ya. Artinya untuk menjadi seseorang yang sempurna itu memang masih jauh ya. Tapi saya mencoba sebisa mungkin membalancing peran sebagai ibu, sebagai istri. I'm also somebody's wife ya. Remember him. Kasihan si him ya kalau kita ignore. Jadi saya juga menjadi ibu dari seorang anak muda yang sekarang sudah beranjak dewasa. Saya juga ibu dari anak kecil yang masih butuh perhatian. Saya juga beban negara sebagai ASN gitu yang punya tugas besar. Jadi memang berat. Ada kalanya kita harus membuat skala prioritas. Ya ada waktunya ketika ini prioritasnya ini gitu. Ketika saya dihadapkan pada suatu core issue dalam urusan rumah, saya harus fokus ke rumah tanpa mengabaikan yang lain. Jadi ketika saya di kantor juga dituntut dengan deadline kantor, mohon maaf yang lain ya, saya harus fokus ke ini gitu, dengan tidak hopefully mengabaikan yang lain itu. Jadi ketika ada deadline kuliah, kantor minta maaf ya, I take you to my college gitu. Jadi saya menyelesaikannya di kampus. Seperti ketika deadline menyelesaikan studi, saya memberikan deadline sendiri awal 2022. Everything must be done gitu. Jadi itu saya niatkan dari akhir 2021. Jadi resolusi awal tahun itu harus I had to make it gitu. Jika tidak akan ada pergolakan batin yang luar biasa gitu. Jadi pada waktu itu memang semuanya itu harus difokuskan di satu titik gitu. Fokus saya menyelesaikan studi waktu itu, dan yang lain juga saya bawa, tapi mereka saya masukkan ke dunia kampus dulu gitu. Menjadi secondary choices, tapi dengan tidak saya abaikan begitu saja. Saya tetap bawa ke dunia kampus. Oke, berarti gitu cara kakak memanage agar semua jadi seimbang gitu ya. Berupaya sebisa mungkin menyeimbangkan ya. Sebenarnya kalau dari background keluarga, kakak dari orang yang keluarganya kayak gimana sih? Ya, thank you for the question. Jangan-jangan ini semua dicapai ya, bisa selesai S3, bisa karirnya oke, bla bla segala macam. Ternyata di belakang itu semua, di belakang layarnya punya privilege yang orang lain nggak punya gitu. Oh, I see. Baik, keluarga saya itu orang tua, ibu sebagai ASN, dari guru dulunya, kemudian jadi kepala madrasah di Kementerian Agama. Ayah kakak swasta, hanya tamatan SD. Beliau he's a hardworking figure, bukan PNS, tapi beliau bekerja sebagai he's a driver, private driver, tapi he's a responsible one, and he's my main spirit. Jadi keluarga kakak itu memang jadi keluarga yang ya ASN mix dengan ya bapak kakak bukan PNS dan bukan entrepreneur, he's an ordinary person, tapi luar biasa dukungannya untuk menyelesaikan pendidikan, tapi selesai sampai S1 itu udah luar biasa. Artinya saya selalu memotivasi ketika kalian lahir dari keluarga yang berada dari kota besar, punya dukungan keluarga yang cukup besar, kalian harus bisa lebih dari yang kita bisa gitu. Kalian punya modal. Bayangkan kita dari desa. I was born in a small village along the river of Krung Tiro. Krung Tiro. Ya, di Satiba Masjid. Konflik dulu situ ya. Ya. Jadi we had to spend some hours to go to school. Pagi-pagi harus jalan sepanjang sawah itu ke sekolah. Jadi kita punya visi ke depan. Kita harus lebih baik gitu. Jadi hidup itu nggak gampang. Kamu harus melaluinya gitu. Jadi bandingkan dengan anak sekarang yang lahir dari keluarga sangat berada dengan dukungan fasilitas luar biasa, tapi mereka hanya bisa mengandalkan orang tua, mengandalkan fasilitas gitu. Kakak anak pertama? Ya, I'm the first daughter in my family. You have brother or sister? Ya, saya anak pertama dari tiga bersaudara. One brother and one sister. Tadi kakak saat nyebutin perjuangan seorang ayah tuh kayak berbinar-binar gitu kan. Seberat apa sih perjuangan ayah kakak untuk pendidikan kakak dulu? Ya, terharunya gini, sebenarnya dengan masalah keuangan tidak begitu bermasalah.
ya, dengan pendapatan yang alhamdulillah tidak menyulitkan mereka untuk membiayai kami bertiga. Tapi yang namanya motivasi seorang ayah yang hanya tamatan SD untuk memberi support anaknya bisa sampai pendidikan tinggi itu luar biasa. Tidak semua orang aware dengan itu. Jadi itu yang saya sangat merasa I'm feeling so blessed to have them as parents gitu. Jadi dukungan itu luar biasa. Tidak mesti harus mendapat dukungan dari orang tua yang well educated, tapi mereka yang tidak begitu well educated juga sangat memberi dukungan untuk ini. Dan ini beban yang harus saya tuntaskan sampai anak cucu gitu. Kalau dari lingkungan atau dari tetangga ada nggak? Karena kan di kampung, kalau di kampung kalau sendiri ada bisik-bisik tetangga, apa tuh perempuan kuliah tinggi, apa tuh perempuan sekolah tinggi-tinggi, ada nggak yang omongan-omongan seperti itu yang ya sometimes mungkin bisa buat kakak kayak aduh down gitu? Iya, sebagian juga agak mengeluarkan statement ya seperti tadi, you are woman. Ya ujung-ujungnya sumur dapur kasur gitu ya. Kenapa harus tinggi-tinggi gitu? Saya banyak dapat statement seperti itu, direct or indirect. Tapi kembali lagi ke ya that's fact, kita woman, sumur dapur kasur itu masuk dunia kita yang kita lakukan, kita ulang-ulang, dan itu lagi that's the fact, kita nggak bisa pungkiri. Tapi beyond that you can do so many things. Kenapa tidak bisa gitu? Kenapa perempuan kenapa tidak bisa gitu? Jadi bagi saya memang nyinyiran itu penting untuk kadang-kadang ada kalanya bullying itu another power for us. Jadi ketika ada yang underestimate, ketika ada yang mencoba untuk mempertanyakan kenapa harus berilmu, kenapa harus menuntut ilmu tinggi-tinggi gitu, saya berpendapat seperti ini. Al-Ummu Madrasatul Ula, ya. Even if you are not career woman, even if you are simply a housewife, tapi kamu punya tanggung jawab. You have kids to take care of, you have kids to teach. Jadi ibu itu memang center of education worldwide. Ibu yang smart menghasilkan generasi yang smart. Smart wife behind smart husband. Jadi ada smart mom behind smart kids. Jadi butuh smart woman to keep educating the world. Jadi itu poinnya. If you are well educated, you will educate the world. That's the point. Bukan semata-mata untuk privilege, prestigious, no. Berarti intinya kita perempuan sekolah tinggi-tinggi itu bukan karena untuk mengejar karier, pengen tampil lebih keren atau apa, tapi memang secara Islam pun perempuan dituntut untuk berpendidikan gitu ya, biar nanti anaknya terdidik secara benar. Gitu. Ada nggak Kak tips yang lain, mungkin ada deskriptif yang yang Kakak lakuin selama ini untuk ya sukses seperti sekarang? Kakak ini udah termasuk sukses, seperti yang kita sebutin tadi, karier oke, program S3 berjalan dengan predikat cum laude, itu sesuatu yang wow, yang sangat bisa memotivasi buat perempuan yang lain. Oke, tadi di awal disebutkan sesuatu tentang apa tadi? Belajar ya. Kenapa Bu Uman harus belajar? Jadi saya kembali lagi ke poin tadi bahwa memang kita harus well educated untuk bisa mengeducate. Kemudian belajar itu bukan untuk privilege, bukan untuk mengejar prestige. Saya sendiri tidak mengerti apa yang saya kejar ya. Saya tidak mengejar apapun. Saya hanya menjalani proses ya, proses untuk selalu belajar. Apakah itu belajarnya formal education or informal education. I love studying, I love learning, I love to be a student gitu. Saya selalu encourage students ketika biar tetap awet muda. Yes, anti aging mahal loh, anti aging mahal. Jadi to stay young, interact with the youth ya. Ya, jadi berada di dunia akademik itu saya merasa muda, saya merasa baik-baik saja. Saya merasa mencoba menjadi orang baik karena saya teringat satu kata yang diucapkan oleh sesepuh kita Profesor Hasbi Amiruddin ketika saya mengambil mata kuliah dengan beliau. Beliau berkata seperti ini, jika saja semua penduduk negeri itu belajar minimal di level kalian S3 ini, minimal loh, this is the minimum level of education that you should pursue. Hanale urumro akai.
artinya tidak akan ada lagi orang yang jahat, tidak ada lagi orang yang Broka itu definisinya luas ya. Ya, iri, dengki, khianat itu kita akan tersave dari behavior yang seperti ini. Jadi saya teringat ya tidak ada celah untuk membantah kata-kata tersebut. Jadi ketika kita teredukasi dengan baik, kita akan jadi orang baik dan kita akan membawa kebaikan gitu. Jadi tetaplah belajar untuk menjadi individu yang baik. Simple saja sebenarnya. Belajar dan belajar. Ya, simple tapi sangat bermakna. Hopefully. Apa namanya ininya maknanya itu sangat luas, sangat dalam. Iya, benar sekali. Oke Kak, kasih tips dan saran dong buat perempuan di luar sana agar tetap termotivasi, agar tetap kuat gitu. Karena ya kita tahu tiap hari pasti ada perempuan yang down, yang aduh kayaknya pengen nyerah aja deh, aduh kayaknya nggak sanggup lagi deh. Ada orang yang punya satu anak udah S2-nya nggak kelar, ada tuh S2-nya nggak kelar karena aduh kayaknya nggak bisa dikejar dua-dua, harus ngorbanin satu gitu. Itu kayak saran dan bukan kritikan ya, saran-saran kata bijak lah dari kakak untuk perempuan-perempuan di luar sana. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Artinya saya bukanlah seorang perempuan yang begitu bijak menurut diri saya sendiri, saya masih jauh, tapi bolehlah sedikit memotivasi sesama perempuan. Perempuan itu memang benar-benar unique figure ya. Saya menikmatinya sejak saya merasa menjadi perempuan. Perempuan itu lebih tough, perempuan itu lebih go borderless. Perempuan bisa melakukan banyak hal, go limitless and borderless. Saya sudah membuktikannya gitu. Jadi ketika saya ke Eropa dulu, awalnya orang tua mempertanyakan, boleh ke Eropa, boleh ambil kuliah di Uni Eropa, tapi you have to marry first. That's why I got married at the same time of those moments. Di tahun itu saya mendapat tawaran beasiswa, di tahun itu saya menikah, di tahun itu bla bla bla, so many other things happen at that year. Kenapa? Karena saya tidak mau mengambil risiko menjadi anak yang tidak menuruti orang tua. Saya harus I had to won that scholarship at the same time. Saya harus memenangkan hati orang tua. Jadi permintaan orang tua saya gini, boleh ke Jerman, boleh ke Polandia, tapi menikah dulu katanya. At that time I was like shocking ya, mau menikah dengan siapa? I had no one to choose. Jadi ketika itu, iya, saya hampir buat sayembara gitu kan. Ini suami saya kalau memang beliau nanti akan nyimak, there's no way to argue. Sampai saat itu saya belum terpikir mau nikah dengan siapa, karena nggak ada calon gitu kan. Jadi jalan jodoh itu memang masing-masing. Jalan jodoh itu sangat unik. Jadi waktu itu memang ada a lucky man with me. That I asked him, if you are serious, marry me gitu. If you are serious, are you serious? Okay, marry me, propose me. And then that man said, okay. I take the challenge. Kemudian ya, it happens. Ya, artinya let it go, let it flow ya. Tidak tanpa ada skenario sebelumnya. Jadi di propose, marry. Kemudian setelah marry, saya memberikan satu pernyataan. Oke, sebelum menikah ada semacam pre-wedding agreement. After marrying me, I'll go abroad gitu ya. Kalau memang mau ikut silakan, mau menemani silakan, tanpa itu pun oke. Dia merasa nggak itu? Aduh, ini rupanya saya minta untuk menikah. Syarat aja ya. Oke, waktu itu karena memang niatnya untuk menikah, kami memang sudah planning menikah, kemudian saya berangkat ke Jerman, memulai studi sampai selesai. Beliaunya tetap stay because he had to work, jadi he had to earn kan, tanggung jawab dong anak orang gitu. Sudah menikah, kemudian ternyata Allah berkehendak lain gitu, niat saya nggak kecapaian. Artinya Allah menawarkan solusi lain, opsi lain yang lebih indah dari skenario saya. Di awalnya saya nggak menskenariokan bersama-sama ke Eropa, tapi hanya berangkat sendiri. Tapi Allah memang the best planners. Skenario Allah itu luar biasa. Waktu itu saya hamil, I got pregnant for my first baby. Jadi ketika itu saya terfikir I'll go abroad, oke lah abroad. Kemudian Poland, saya belum pernah terbayang seperti apa Polandia itu. Setelah saya coba waktu itu, internet facilities is not as friendly as
today ya. Jadi ketika itu saya coba browsing dan saya mendapatkan beberapa hal yang akan nantinya saya terpikir it will be difficult for me to be there. Being pregnant in Europe, in Poland, in Wrocław gitu ya. Ketika saya coba browsing tidak ada orang Indonesia yang available di sana gitu. Saya membayangkan I would be in trouble then. Kemudian saya coba diskusikan dengan manusia dari planet mana? Iya gitu. Jadi that's unique country was not as familiar as another countries in Europe. Mohon maaf ya jika orang Polandia dengar waktu itu. Das eine lange Geschichte. Jadi waktu itu memang agak-agak mereka masih tertutup, belum se-open sekarang. Jadi saya terpikir untuk mendiskusikan hal ini. Hello lucky man gitu ya. What are we going to do with this condition? Will you accompany me to be in Europe gitu. Jadi setelah ada sedikit diskusi antara kami dan keluarga, then kami berangkat bersama ke Polandia sampai anak pertama lahir di sana. Hopefully yes, tapi karena satu dan lain hal, saya model manusia yang sangat careless dalam banyak hal. Jadi saya baru sadar bahwa visa saya itu single entry visa, bukan multiple entry visa. It was due to my carelessness. Jadi saya sadar itu ketika bulan Mei itu saya harus lahiran di Polandia. Di Mei itu saya sadar single entry visa and due by mid of May. Bayangkan, saya melahirkan di situ, visa saya juga berakhir di situ. Dan setelah saya cek and recheck, negara Polandia itu masih menganut sistem Swiss Soli, yang mana setiap bayi yang lahir di negara tersebut belum boleh memilih keluarga negara orang tuanya before certain years. If I'm not mistaken, before 12 years. Before 16 years, ya, jadi itu kasusnya. Jadi saya cepat-cepat ngambil keputusan untuk come back home, kembali ke lahiran di sini. Saya kembali ke dunia nyata, tidak berani ambil resiko untuk lahiran di sana. Ya, saya pulang ke Aceh, ya jelang April pulang ke Aceh untuk lahiran. Kemudian setelah lahiran, I left that poor little baby home, kemudian kembali ke Germany untuk melanjutkan second year in Germany in 2006. Waktu itu bayi saya masih 3 months. I left that little baby home. Is it a question to ask? You can imagine I had to be burned into tears every day. Kita yakin tuh nggak ada bisik-bisik tetangga, Haji, anak 3 bulan ditinggalin. I ignore everything, but there was a fight in my mind. Tapi di satu sisi saya harus selesaikan S2 ini karena at all cost I had to finish it. Sisi lain saya punya that little baby to take care of gitu ya. Bayangkan gimana hancur hatinya sebagai seorang emak-emak ya. Jadi ya it happened. Saya ambil resiko menyelesaikan studi dengan dukungan keluarga. Keluarga bersedia untuk merawat bayi mungil itu di usia yang masih sangat belia, 3 bulan ya. Kan itu lagi menyusui deras-derasnya itu, masih sedang luar biasa. Jadi saya tinggalkan, saya berangkat sendiri ke Leipzig di tahun 2006 untuk melanjutkan second year of my doctoral journey di Leipzig. Itu luar biasa. How? You flashback my memory. Karena di situ kan ada struggle-nya kan. Wow. Ada unsur-unsur itu kan yang pengen kita tonjolin ke perempuan-perempuan lain biar ya dia tetap move, jangan dikit-dikit kayaknya nggak sanggup. Yeah, that's the point. Semua terhandle dengan baik ya Kak. Alhamdulillah waktu itu selesai di 2007 pada waktunya. Iya, makasih Kak untuk cerita inspirasinya hari ini. Teman-teman tetap stay tune di channel Inang Talk. Jangan lupa subscribe, share dan komen karena kita selalu akan menghadirkan untuk sharing ke teman-teman semua tentang cerita-cerita yang inspiratif. Masih banyak cerita perempuan yang inspiratif lainnya, jadi tetap setia dengan channel Inang Talk ya. Bye bye, assalamualaikum.